Salam sejahtera, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya kabar luar biasa, oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Renungan yang saya bawakan saat ini adalah, apakah Yesus Kristus itu ciptaan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang sebagian berpendapat, bukankah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan? Dan sebagai ciptaan seperti itu tidak mungkin bersama-sama dengan Allah Bapa sejak zaman kekekalan. Saudaraku, ayat yang dipertanyakan ini adalah dalam kitab Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-15 dalam perjanjian baru. Begini bunyinya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari utama, dari segala yang diciptakannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini membahas mengenai supremasi Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15 ini menyebutkan bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata sulung di sini diambil dari bahasa Yunani, yang digunakan di sini adalah kata prototokos, yang berarti yang terutama. Kemudian ini juga berarti yang mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah memiliki hak-hak prerogatif Allah. Dalam ayat ini mengingatkan bahwa Dia memiliki hak-hak prerogatif Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, Yesus Kristus adalah yang sulung, bukan dipandang dari sudut waktu. Saya mau ulangi, bukan dipandang dari sudut waktu, tapi dari sudut pandang hak-hak istimewanya. Semua hak-hak kesulungan ada padanya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, contohnya adalah Daud adalah anak ke-8 dari Isai, tapi ia disebut juga anak sulung. Yesus menyebut dirinya sebagai aku. Dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini berarti seorang yang ada atas dirinya sendiri, atau self-existent one. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini sungguh luar biasa. Ini menyatakan bahwa memang Yesus Kristus itu, Dia adalah Allah. Dalam Yesaya menyebutkan bahwa Bapa yang kekal. Yesaya 5, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Nabi Mika menyebutnya yang permulaannya sudah sejak purbakala. Itu boleh kita baca dalam Mika 5 ayat 1. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, lebih lanjut, Yohanes menegaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Sungguh luar biasa. Yesus memiliki hak istimewa dan hak prerogatif keilahian. Dia rela menanggalkan kesetaraan dengan Allah demi dunia yang hilang ini. Dia rela meninggalkan surga dan menjadi manusia. Dia mengenakan tubuh manusia, berjuang dalam pencobaan sebagaimana kita, dan ia berhasil memenangkannya atas nama manusia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baca Alkitab dalam Galatia pasal yang kedua ayat 5-11 dan kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan ayat 17 untuk lebih lanjut kita memahaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda masih meragukan Yesus Kristus? Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin percaya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah bagian dari keilahian. Yesus bukanlah ciptaan,
Dia sudah ada sejak zaman kekekalan dan dia adalah pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin mendalami firman Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Kita percaya dengan sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang telah ada sejak zaman kekekalan dan menjadi manusia demi kita untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Saudaraku, bukalah hati kita, terimalah Dia. Dia akan menuntun kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengasihi kita, Dia akan menuntun kita dengan tangan kanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.